tanggapan soal Al Zaitun gimana Pak? Apalagi yang ditanggapi biasa aja. Makasih Pak Kapten. Waktu itu Komandan Korem saya mengatakan kepada saya, waduh sulit Komandan, sulit Panglima, nggak bisa masuk. Terus saya datang ke sana dan sekaligus saya waktu itu juga punya misi untuk mengembangkan kesadaran bela negara. Saya tidak ingin bahwa kehadiran kami merusak tradisi yang sudah ada di pesantren. Untuk itu, ayo, saya minta teman-teman dari pesantren datang ke Kodam, mari kita susun bersama bagaimana cara saya melakukan pendekatan kepada berbagai pimpinan pesantren ya. Bukan hanya Al Zaitun, tapi case Al Zaitun saya memang ada penasaran kenapa tertutup kan begitu. Tersangka melakukan tindak pidana cabul ini terhadap 6 korban. Perbuatan yang dilakukan oleh tersangka ini murni dilakukan di dalam lingkungan pesantren dan beberapa kejadian juga tersangka ini masuk ke dalam kamar para korban. Tersangka ini mengaku bahwa salah satu metode pembelajaran untuk transfer ilmu. Jadi dengan modus seperti itu, para anak didik yang memang tidak berani untuk menolak atau melawan ini yang menjadi target sasaran. Disiplin. Nggak boleh macam-macam. Kamu mau menginfiltrasi. Hati-hati. Konkret. Siap, Chef. Ini infiltran masuk. Siap. Mana surat tugasmu? Mana surat tugasmu? Surat tugas. Bukan kartu pengenal. Surat tugas, kamu ditugaskan di sini. Mana? Kalau nggak ada pulang. Polisi tangani. Ini yang bikin macam-macam. Berdiri. Nggak boleh mau sembarangan. Siapa orangnya? 1, 2, mana lagi? Ini saya. Ini Pak. Tahun 2 ini. 3 tugas. Enggak. 1, jangan bergerak kemana-mana. Infiltrasi. Jangan main-main. Kamu anggap pesantren macam-macam gitu. Saya tahu kalau tidak infiltrasi. Punya hak juga untuk hidup pesantren itu. Jangan kamu masuk sembarangan. Apalagi kamu bukan wilayah Indramayu. Nggak bawa apa nggak bawa, polisi saja yang komandan di sini bawa surat tugas. Kamu yang begini-begini. Tindakan-tindakan dan pola tingkah yang dibuat oleh pimpinan Al Zaitun ini, karena dulu dia sudah melakukan penggelapan sertifikat tanah, kemudian merampas tanah orang, kemudian juga melakukan pelecehan seksual, pemerkosaan, juga kemudian juga tindakan-tindakan yang dianggap tidak sesuai dengan dengan aturan-aturan agama. Bahkan yang terakhir ini lebih parah lagi, karena sudah menyatakan menyanyikan lagu-lagu Yahudi, menyatakan bahwa Al-Quran itu adalah kalam dari Nabi Muhammad. Polisi, pria dibentak Panji Gumilang di Al Zaitun dari Kesbang Pol Jabar. Video pimpinan pondok pesantren Al Zaitun Panji Gumilang membentak seorang pria viral di media sosial. Diketahui pria yang dibentak itu dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jawa Barat. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo mengatakan mulanya security Al Zaitun mendapati 4 orang yang mencurigakan. Saat diminta keterangan, ke-4 orang itu ada yang mengaku wartawan dan ada pula yang mengaku dari Kasbang Pol Jabar. Security Al Zaitun mempertanyakan surat tugas serta surat izin masuk Mahat Al Zaitun, namun tidak bisa menunjukkan surat tugas. Selanjutnya Security Al Zaitun merasa curiga dan melaporkan ke pihak kepolisian AKP Hendro yang sedang melaksanakan tugas pengamanan di area pintu selatan. Ujar Ibrahim dalam keterangannya Sabtu 17 bulan Juni 2023. Lalu AKP Hendro dan Kanit Intelkam Polres Indramayu Ibda Anang Purwanto mendatangi ke-4 orang itu
Mereka kemudian mengaku dari Kesbang Pol Jabar. Menurut keterangan, TIS mengaku dari Kesbang Pol Jabar dan mengaku sebagai Katim yang membawahi 3 orang anggota dengan menggunakan kendaraan dinas atau plat merah warna hitam jenis Toyota Rush masuk dari arah utara dan parkir di area pintu selatan, sedangkan Dede mengaku dari Kesbang Pol Kota Bandung, kata Ibrahim. TIS menjelaskan keperluan di area Mahat Al Zaitun dalam rangka monitoring, namun tidak melakukan koordinasi dengan Kesbang Pol Kabupaten Indramayu maupun instansi lainnya. Selang 15 menit kemudian datang Panji Gumilang beserta rombongan. Kemudian Panji Gumilang menegur pria tersebut hingga videonya viral di media sosial. Selanjutnya security menyuruh 4 orang itu untuk keluar dari Al Zaitun. Jadi anggota yang dibentak-bentak oleh Panji Gumilang tersebut bukanlah anggota Polri, namun PNS dari Bakesbang Pol. Lanjutnya, dalam video yang beredar, Panji Gumilang membentak pria tersebut. Dia meminta pria itu menunjukkan surat tugas hingga menyuruhnya pergi dari lokasi. Kalau nggak ada, pulang. Suara kurang jelas, harus ditangani ini yang bikin macam-macam. Lanjutnya, saat itu pria tersebut terlihat hendak duduk, namun kemudian dibentak Panji Gumilang. Dia meminta pria itu untuk tetap berdiri dan tak pergi. Jangan bergerak kemana-mana, jangan main-main. Kamu anggap pesantren macam-macam gitu. Kasih tahu kalau tidak ikutan, punya hak juga untuk hidup pesantren ini. Jangan kamu masuk sembarangan, apalagi bukan wilayah Indramayu. Lanjut kata-kata Panji Gumilang. Di lokasi tersebut tampak seorang polisi berseragam. Panji menyebut polisi yang datang membawa surat tugas. Surat nggak bawa, apa nggak bawa? Polisi saja yang komandan di sini bawa surat tugas, kata Panji. Saat ditanya alamat, pria itu mengaku datang dari kota Bandung. Apa urusanmu dari Bandung ke Indramayu? Ini sudah ada, Indramayu sudah ada, apa urusanmu? Tanya Panji.